Bentrokan PWI, LS, dan FPI di Pemalang. Bongkar jurus FPI dalam memutarbalikkan fakta. Islam tak butuh zuriah palsu. Membongkar jurus FPI memutarbalikkan fakta. Di tengah bangsa yang sedang mencari jalan keluar dari gelombang kebencian dan polarisasi, muncul satu kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan, bahwa di antara kita berdiri sosok-sosok yang dengan lihai menyamar sebagai pembela agama. Mereka berteriak lantang atas nama Rasulullah, namun di balik teriakan itu tersembunyi ambisi. Bukan untuk dakwah, bukan untuk keadilan, tapi untuk kekuasaan, untuk dominasi. Mereka adalah FPI, Front Pembela Islam. Ormas yang sejak awal kemunculannya kerap menggunakan narasi kekerasan dan ketakutan sebagai alat untuk menguasai ruang publik. Mereka datang bukan dengan dialog, tapi dengan sweeping. Bukan dengan ilmu, tapi dengan pengerahan massa. Dan yang lebih berbahaya, mereka datang dengan bendera kesucian, menyebut diri sebagai bagian dari zuriat Nabi. Jurus utama mereka adalah memutarbalikkan fakta, mengubah pelaku menjadi korban, mengubah kritik menjadi fitnah, dan mengubah setiap bentuk penolakan menjadi serangan terhadap Islam. Fakta-fakta pun dibungkus dengan narasi penganiayaan. Setiap tindakan aparat mereka balas dengan seruan kriminalisasi ulama. Setiap penolakan masyarakat mereka bungkus dengan tudingan anti-Islam. Dan setiap kali mereka disorot, mereka berlindung di balik gelar Habib, zuriah Nabi, imam besar. Tapi hari ini, masyarakat mulai bangkit. Mereka tidak lagi bisa dibodohi dengan jubah dan sorban. Mereka mulai bertanya, benarkah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini benar-benar memiliki nasab yang sah? Benarkah mereka adalah pewaris darah suci Rasulullah? Atau hanya pewaris klaim? PWI-LS menolak karena cinta Islam. Di tengah suasana yang memanas, datang kabar dari Pemalang, Rizik Syihab, tokoh utama FPI, dijadwalkan akan berceramah. Tapi tak semua menyambut, masyarakat pun terbagi. Sebagian diam, sebagian ragu, sebagian memilih menghindar. Tapi satu barisan tampil ke depan, PWI-LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Mereka berdiri tegak, mereka menolak, bukan karena mereka membenci agama, tapi justru karena mereka ingin menyelamatkan agama dari tangan-tangan yang menjadikannya alat politik. PWI-LS bukan ormas baru. Mereka lahir dari rahim perjuangan para santri, para ulama, para pendakwah yang resah melihat Islam dibajak oleh ormas-ormas radikal. Mereka bergerak dengan visi untuk memurnikan Islam dari kebohongan, dari bid'ah yang terbungkus serban, dari kultus keturunan yang tak berdasar. Ketika Rizik hendak hadir, PWI-LS bersuara, kami menolak provokasi, kami menolak fitnah, kami menolak FPI, kami menolak Rizik, karena kami tahu Islam bukan ajaran kebencian, dan Nabi tidak pernah mewariskan kekerasan. Penolakan ini bukan spontan. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan panjang, dari ceramah-ceramah yang memecah belah, dari ujaran-ujaran yang menebar amarah, dari fitnah-fitnah yang menjadikan lawan politik sebagai musuh Islam. Jurus lama FPI, bungkus dosa dengan agama. FPI tidak datang untuk menyampaikan Islam. Mereka datang untuk menguasai ruang publik. Mereka tidak membawa ilmu, tapi membawa tekanan massa. Mereka tidak hadir sebagai penyambung lidah ulama, tapi sebagai corong kemarahan. Coba perhatikan, ketika mereka sweeping tempat ibadah agama lain, mereka sebut itu jihad. Ketika mereka menghina pemerintah, mereka sebut itu amar makruf. Ketika mereka terlibat bentrok, mereka bilang itu karena membela agama. Padahal semua itu adalah kekerasan sosial yang dibungkus kesalehan palsu. Dan lebih dari itu, mereka menjual satu hal yang seolah tak bisa disentuh, nama Nabi. Ya, nama Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku keturunannya. Mereka menyebut diri sebagai zuriah, dan atas nama klaim itu, mereka menuntut pembelaan, penghormatan, dan bahkan perlindungan dari kritik. Seakan-akan siapapun yang mengkritik mereka berarti menghina Rasulullah. Ini adalah jurus licik yang telah dipakai berkali-kali.
Tapi benarkah nasab itu sah? Benarkah mereka adalah keturunan langsung Rasulullah atau hanya pewaris klaim? Kritik KHI Madudin Usman, nasab Ba'alawi tak terbukti ilmiah. KHI Madudin Usman adalah seorang ulama sekaligus peneliti nasab. Beliau menjawab dengan tegas, tidak. Dalam tesis dan karya-karyanya, beliau mengungkap bahwa klaim keturunan dari Alawi bin Ubaidillah yang menjadi cikal bakal Ba'alawi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan historis. Nasab mereka penuh celah, banyak mata rantai yang putus, banyak nama yang tidak tercatat di sumber-sumber primer nasab Quraisy. Dan lebih parah lagi, munculnya silsilah itu baru ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Para ahli nasab ahlu sunnah tidak pernah mencatat nama-nama seperti Alawi bin Ubaidillah atau Ahmad al-Muhajir sebagai bagian dari jalur resmi zuriyah Rasulullah. Bahkan kitab-kitab klasik seperti Al-Mu'ajam, Ansab al-Ashraf, dan At-Tabakat tidak mengenal mereka. Ini adalah kebohongan yang diulang-ulang, kebohongan yang kemudian dijadikan tameng. Dan FPI adalah ormas yang paling aktif memanfaatkan tameng itu. Mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat menghormati keturunan Nabi, maka mereka jadikan identitas itu sebagai alat pembungkam. Jangan kritik Habib, jangan koreksi zuriyah Nabi. Itu sama saja menghina Rasulullah. Padahal yang dikritik adalah kelakuannya, yang dilawan adalah fitnahnya, yang ditolak adalah kebenciannya. Masyarakat harus bangun. Jangan mau dibutakan oleh simbol, jangan mau diperdaya oleh jubah putih. Karena hari ini banyak yang menjual nama Nabi tapi tidak membawa risalahnya. Islam tak butuh kekerasan. Islam datang dengan kasih sayang. Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Tapi apa yang dibawa FPI? Apakah mereka membawa rahmat? Apakah mereka menyatukan umat? Apakah mereka menyampaikan ilmu? Tidak. Mereka membawa ketegangan, mereka menciptakan musuh fiktif, mereka mengarahkan umat untuk saling curiga. Mereka memecah belah bangsa atas nama akidah. Mereka menghina pemerintah dengan dalih syariat. Mereka menjadikan konflik sebagai alat ekspansi. Dan semua ini didukung oleh satu narasi utama, bahwa mereka adalah pejuang Islam dan bahwa pemimpinnya, Rizik Syihab, adalah imam besar dari zuriyah Nabi. Ini bukan dakwah, ini adalah penipuan spiritual. Dan ketika PWILS menolak kehadiran Rizik, mereka sedang menyelamatkan kehormatan agama. Mereka tidak ingin Pemalang menjadi panggung kebohongan berikutnya. Mereka tidak ingin masyarakat terpecah karena satu tokoh yang hanya datang membawa amarah, bukan pencerahan. Saatnya mengakhiri kultus keturunan. Nasab bukan jaminan. Garis keturunan bukan parameter kebenaran. Yang diwariskan Rasulullah adalah ilmu dan akhlak, bukan status darah. Tapi di negeri ini, status Habib sering dijadikan keistimewaan politik. Mereka tak bisa disentuh hukum. Mereka tak bisa dikritik media. Mereka dipuja-puja bahkan ketika mereka mencaci maki di mimbar. Ini adalah kerusakan. Ini adalah pembusukan dari dalam. Islam tidak mengenal kasta, tidak mengenal tuan dan budak. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan takwa bukan diwariskan. Takwa adalah perjuangan pribadi. PWILS memahami ini. Mereka berdiri bukan karena benci. Mereka berdiri karena cinta. Cinta pada Islam yang murni, yang damai, yang tidak dijadikan alat. Bangkitlah umat. Kini waktunya umat bangkit. Terlalu lama kita dibutahkan oleh gelar. Terlalu lama kita dibungkam oleh retorika keras. Terlalu lama kita percaya pada tokoh yang tidak layak dipercaya. Hari ini, Islam tidak butuh provokator. Islam butuh penerang. Islam tidak butuh zuriyah palsu. Islam butuh pewaris akhlak Nabi. Dan mereka bukan yang paling keras teriaknya. Mereka bukan yang paling sering tampil di layar. Mereka adalah orang-orang yang tenang, jujur, konsisten, dan tidak menjual agama. Penutup, jika hari ini Anda masih diam, maka besok Anda akan menjadi korban berikutnya. Korban dari agitasi, korban dari pemecah belah, korban dari kebohongan berjubah kesucian. PWILS telah memulai langkah. Mereka menyuarakan perlawanan dengan berani. Kini saatnya Anda memilih.
berdiri bersama yang benar atau diam bersama yang keliru. Islam tidak pernah memerlukan pembela yang suka memukul. Islam hanya butuh hati yang bersih dan akal yang jernih. Dan hari ini kita semua harus berkata, cukup sudah, cukup pemutarbalikan fakta, cukup menjual nasab palsu, cukup menginjak-injak Islam dengan nama Islam. Kami umat Islam sudah bangkit, dan kami tidak akan tunduk pada kebohongan. Kami tidak akan sujud pada yang bersorban tapi hatinya gelap. Kami tidak akan mencium tangan yang menyebarkan fitnah. Kami akan berdiri dan berkata, kebenaran lebih mulia dari keturunan, ilmu lebih tinggi dari klaim, dan Rasulullah tidak butuh pembela yang suka memukul umatnya sendiri.